Aku hidup di negara yang laki-lakinya sangat mensupport perempuan. Bagiku laki-laki yang kasar terhadap perempuan, mereka nggak terdidik aja gitu. Yang menjatuhkan perempuan, yang merasa perempuan jadi korban, itu ditulis oleh perempuan sendiri. Oke, nama saya Eka Nusa Pertiwi, saya aktris film dan teater, dan saat ini juga saya menjadi sutradara teater. Mulai di kesenian itu di tahun 2006 gitu. Hubungan keaktoran dengan sastra ya, itu kuat banget sih kalau hubungan keaktoran dan sastra. Sebenarnya apalagi di teater gitu ya, kita mementaskan naskah-naskah itu kan sastra. Apalagi kalau naskahnya itu naskah-naskah klasik yang masih kuat dan kental soal sastranya. Dan sebenarnya di luar dari itu ada salah satu waktu tahun-tahun 2008, 2009 aku pakai pendekatan juga, pendekatan acting itu dengan membaca karya sastra gitu sebenarnya. Ketika aku membaca karya sastra atau membaca karya sastra yang trilogi tokohnya bagus gitu ya, misalkan kayak Pramudiana Tatur gitu, itu karya-karya Pramudiana Tatur kan trilogi tokohnya jelas gitu. Nah, itu membantu aku untuk di dunia acting gitu. Oh, runtutan logika, runtutan peristiwa ketika aku menyikapi sebuah naskah seperti ini nih. Gitu. Jadi dengan membaca sastra juga mengolah pikiran gitu, mengolah imajinasi gitu juga dalam acting gitu. Sebenarnya itu sih. Jadi kalau biasanya aktor yang keren gitu, aktor yang keren atau aktor yang benar deh gitu, atau aktor lah gitu. Biasanya sih aktor tuh suka sastra gitu, suka sastra, dan aku tuh sangat menyeleksi karya-karya untuk aku baca gitu. Aku suka banget sastra, aku suka banget penulis gitu, misalkan Ahmad Tohari yang dari Indonesia ya, Ahmad Tohari, Pramudiana Tatur dong pasti ya. Pramudiana Tatur, terus Saud Situmorang, aku suka banget karyanya. Gunawan Muhammad aku suka, terus dari Indonesia N Hadini kalau untuk ininya, N Hadini. Terus aku sekarang ini aku suka siapa ya? Kayak aku belum begitu banyak baca yang sekarang, tapi ya itu aku suka. Kalau di luar negerinya Marquez dong, aku suka banget. Marquez aku suka banget. Terus Nizar Kabani, aku suka banget Nizar Kabani. Terus Pablo Neruda, Paulo Coelho. Paulo Coelho juga aku suka. Pablo Neruda aku suka. Terus siapa lagi ya? Itu sih. Itu aku suka banget karya-karya mereka. Aku lagi suka Nizar Kabani dan Rumi. Pastilah orang suka Rumi. Ya itu sih. Gimana ya, kalau berpikir untuk berhenti jadi aktor kayak aku nggak punya kepikiran untuk itu, karena selain awalnya sih dari hobi tapi sekarang jadi profesi gitu. Jadi kayak aku berhenti di dunia keaktoran, mungkin aku bisa break gitu, aku bisa break
bermain teater, aku bisa break bermain film, kemungkinan itu karena mungkin aku hamil, kemungkinan aku punya anak mungkin. Tapi untuk berhenti di dunia keaktoran enggak, karena aku masih bisa nyutradarain, bisa ngajar, nah, kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Acting is my life gitu. Perkembangan keaktoran di era digital sebenarnya ada membantu, sangat membantu soal promosi gitu. Terus kalau keaktoran di dunia digital sebenarnya kan emang udah ada film sebenarnya kan, tapi kalau kita tarik lagi ke teater gitu, teater di era digital aku maknai sebagai bagaimana strategi promosi kita untuk menjangkau banyak pihak yang bisa nonton kita gitu kan, lewat dokumentasi, bukan teater online kayak gitu sih. Kalau aku aku tidak sepakat dengan teater online gitu, karena kita pasti kalah lah dengan film kalau teater online kayak gitu. Pentas yang bagus enggak juga sih, tapi mungkin berkesan ya. Pentas yang berkesan, ada satu karya nih, naskah Wising Chong, judulnya Heart of Almond Jelly. Itu naskah Jepang, naskah baru lah gitu. Itu pentas itu tahun 2015-an gitu. 2015 atau 2015 ya. Gitu. Itu apa ya, berkesan karena aku pingin pentas itu dari tahun 2010 ketika Teater Garasi mentasin itu di DRF gitu, Indonesian Dramatic Reading. Lalu aku pingin banget nih mentasin ini, tapi Garasi itu kan pentasnya dramatic reading. Nah, aku pengen banget pentasin bener-bener ini full karya ini. Lalu aku mulai cari-cari, riset-riset dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Lalu tahun 2014 aku udah mulai bikin simulasi di rumah sama suamiku, Mas Kedung itu. Di rumah bikin simulasi, latihan terus selama setahun. Nah, sebenarnya yang berkesan itu ya kalau pentas bagus itu kan efek gitu, efek karena kita latihannya benar, latihannya konsisten, intens gitu kan. Sebenarnya pentas yang berkesan adalah ketika kita menyikapi proses kreatif itu seperti apa, dan dari proses kreatif itu dapat apa. Kalau pentas sih udah pasti dapat tepuk tangan, dapat liputan-liputan koran kayak gitu kan. Nah, tapi prosesnya itu yang luar biasa bagiku. Ini dia. Oke, fungsi aktor ya di masa sekarang. Sebenarnya ini yang aku gelisahkan ya di zaman saat ini gitu. Ketika kenapa akhirnya aku membuat sekolah acting gitu. Nah, apakah aku mentransfer ilmuku ketika aku pentas, ketika aku main film aja gitu kan? Enggak juga gitu. Walaupun efeknya juga luar biasa ya ketika aku pentas dan aku main film, akhirnya berdampak pada aku pengen jadi kayak gitu, orang penonton gitu. Aku pengen jadi aktris misalnya, aku pengen main yang seperti itu kayak gitulah. Aku pengen berakting seperti itu, tapi ya oke, gitu. Akhirnya berdampak seperti itu. Tapi itu dia kenapa aku membuat sekolah acting yang bernama Laboratory of Acting. Jadi acting berbasis riset gitu. Nah, di sekolah itu aku sangat menekankan teman-teman meriset gitu. Actingnya lewat riset gitu. Jadi nggak sekedar acting pakai imajinasi aja. Kalau kamu berakting ya pakai imajinasi, tapi kalau kamu menganalisis kamu pakai riset, itu beda gitu. Prosesnya kamu pakai riset, ketika kamu acting pakai imajinasi gitu. Nah, itu sih. Nah,
bagiku itu cukup berdampak ya gitu. Ketika aku mengajar gitu, karena bagiku ketika aku aktor gitu ketika aku aktor, aku akan aktris nih gitu, mengajar itu bagiku tuh adalah sebuah perlawanan gitu. Nah, selain perlawanan terhadap kebodohan, adalah perlawanan terhadap kemalasan, aktor yang malas latihan tapi pengen cepet-cepet terkenal gitu kan. Banyak hal dari aku mengajar itu adalah perlawanan apa ya, kayak perlawanan tradisi gitu ya. Karena kita punya tradisi dalam arti oh ya udah, jadi aktor harus cantik, jadi aktor harus ganteng. Nah, jadi aktor ya gini aja, prosesnya gini aja gitu, atau kamu harus punya orang dalam. Enggak. Jadi aktor kamu harus latihan banget, kamu harus baca buku banyak, kamu harus baca karya sastra gitu. Bahkan aku selalu bilang sama teman-teman di Laboratory of Acting, baca karya sastra yang bener gitu. Lalu dan memang sekolah itu kan berlandaskan teori ya, tapi teori itu kita praktekin. Nah, kayak gitu sih, lebih ke arah sana gitu. Jadi bagiku kita harus berdampak gitu, entah dia mengajar, entah di masyarakatnya itu apakah dia membuat sesuatu, misalkan hal-hal kecil. Mungkin banyak juga aktor yang diminta untuk main di 17 Agustusan di daerah rumahnya, atau banyak juga yang garap di 17 Agustusan. Itu bagiku tuh dampak luar biasa gitu, dan itu bermanfaat gitu. Jadi nggak harus kamu main film, nggak harus kamu main di Broadway, atau bagiku aktor yang berdampak itu aktor yang ilmunya bermanfaat gitu. Itu sih. Enggak, aku nggak pernah nyesel, aku malah bersyukur. Karena gini ya, lewat acting gitu, jadi prosesku tuh gini, aku mau memainkan satu peran, itu prosesnya tuh bisa 6 bulan untuk mencari gitu. Kayak tadi tuh aku main jadi Sayoko di Heart of Almond Jelly itu 4 tahun aku nyari gitu, ngeriset. Dari situ aku mengenal Lakong gitu, aku mengenal Freud gitu. Dari setiap tokoh mesti aku mengenal pemikiran-pemikir besar ya gitu. Karena kita ada analisis gitu, dan analisisnya itu ada pisau bedah gitu, secara psikologis, sosiologis, fisiologis gitu. Jadi karakter atau peran-peran itulah yang membuka pintu kecerdasan bagi aku, pintu pengetahuan bagi aku tuh. Itu yang bagiku tuh aku nggak nyesel gitu. Dan itulah yang membuat aku kemana-mana gitu. Dari acting aku bisa ke Tasik gitu, ngejuriin gitu, monolog gitu. Dari acting aku bisa ke Papua, aku garap orang-orang pedalaman yang lagi belajar di Jayapura. Dari acting aku bisa ke Jepang gitu kan. Dari acting aku bisa ke Amerika gitu. Dari acting, dari satu hal yang aku cintai gitu. Nggak harus main film kok gitu, nggak harus main teater kok gitu. Kamu bisa melakukan apa aja atas apa yang kamu cintai gitu. Yang penting kamu cinta dulu sih gitu. Jadi aku nggak pernah menyesal aku kenal acting. Aku nggak pernah menyesal aku kenal acting. Aku terjun di dunia kesenian karena itu udah soul gitu, udah menjadi jiwa gitu. Mereka atau kesenian, acting itu sebagai penjembatan aku gitu. Penjembatan aku kepada Tuhan gitu, mungkin gitu, dan membuka pintu-pintu pengetahuan
gitu. Ya bukti aku kenal Freud, aku jadi membaca Freud. Aku jadi membaca Freud, aku jadi membaca Lacan, aku membaca Edward Said gitu. Aku membaca Bourdieu gitu. Spivak gitu kan. Itu sih gara-gara aku belajar acting gitu. Jadi yang aku baca nggak cuma naskah. Ketika nggak hanya menghafal naskah gitu. Ketika aku mempersiapkan karakter, yang aku baca nggak hanya naskah tapi teori-teori untuk mendukung pemerananku itu. Karya paling bagus ya, bagiku tuh setiap karya punya keunikan dan ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau karya yang bagiku tuh karya yang mengganggu pikiranku kayaknya. Tepatnya tuh karya yang mengganggu pikiranku yang aduh aku pengen banget gitu. Mungkin menginspirasi gitu ya. Tapi dia mengganggu terus pikiranku untuk aku membuat karya seperti itu. Ada satu sutradara Iran gitu. Sutradara film. Dia gila sih menurutku, Asghar Farhadi. Itu karya-karyanya dia mengganggu aku gitu, sangat mengganggu aku gitu. Itu sih. Terus kalau di sastra, karya yang mengganggu aku tuh karya Marquez gitu, sama Nizar Kabani gitu. Itu mengganggu banget gitu sih. Iya, ini tuh sebenarnya ada di teori feminis ya, tapi aku lupa siapa yang nulis. Tapi gini, conclusion dari aku baca teori itu aku dapat gini. Aku hidup di Indonesia gitu, di negara yang dimana laki-lakinya sebenarnya menghargai perempuan, tapi laki-laki yang berpendidikan. Aku hidup di negara yang laki-lakinya sangat mensupport perempuan, laki-laki yang berpendidikan tapi gitu. Kadang takut dengan perempuan gitu. Jadi aku bukan anti feminis sebenarnya gitu. Bagiku laki-laki yang kasar terhadap perempuan, mereka nggak terdidik aja gitu. Jadi aku bersyukur ya, itu bisa kita lacak loh. Kita bisa lacak itu di karya-karya sastra sebenarnya. Kalau ngomongin sebuah karya bagiku tuh karya adalah arsip gitu ya, yang bisa kita teliti lagi dan bisa dilacak gitu. Karakter sebuah bangsa dari karya-karyanya. Misalkan mana ada penulis-penulis cowok, sastrawan-sastrawan cowok di Indonesia khususnya yang nggak meninggikan derajat perempuan gitu. Mana ada sastrawan Indonesia yang cowok yang menjatuhkan perempuan, gak ada bagiku. Bahkan yang menjatuhkan perempuan, yang merasa perempuan jadi korban, itu ditulis oleh perempuan sendiri gitu. Terus coba kita lihat Ahmad Tohari, Ronggeng Duku Paruk, dia ngapain itu gitu kan. Dia meninggikan derajat perempuan loh, dia mensupport perempuan dengan mengkritisi itu. Pramudianan Tatur, kenapa dia menghadirkan Nyanto Soroh gitu, kenapa dia membuat sosok Nyanto Soroh? Karena dia mematahkan logikanya G. Francis gitu. Itu ada di buku, di esainya Mbak Catherine Bando. G. Francis menulis tentang Nyai Dasimah.
lalu dipatahkan pemikiran itu oleh Pramudia Anantatur dengan sosok Nyi Ontosoroh gitu. Lalu Kedung Dharma Romansa misalkan, dia mengangkat lembuk tentang pelacur-pelacur di Indramayu. Apakah dia menjatuhkan perempuan? Enggak. Karena dia malah pingin bahwa jangan digituin perempuan gitu. Bahwa pelacur sangat diangkat derajatnya gitu. Jadi bagiku nggak ada cowok, karya-karya cowok yang menjatuhkan perempuan sebenarnya gitu. Di Indonesia ya, beda kalau di Prancis gitu. Kita melihat karya-karya Prancis beberapa ada yang membunuh ibunya. Ditulis sama cowok, itu udah pasti, itu apa, itu tanda apa gitu. Di mana di Indonesia gitu, ada karya yang berani ada karya cowok ya, ditulis oleh cowok, dia membunuh ibunya karena dia pengen membunuh ibu, enggak gitu kan. Itu sih sependek yang udah aku baca gitu, sependek referensiku itu. Jadi bagiku, aku di Indonesia tuh sangat, aku perempuan ya, aku perempuan Indonesia sangat disupport sama laki-laki gitu. Dimana ketika aku ngomong A dan ketika itu logis gitu, itu logis dan itu bener dan relevan, mereka akan ikut A gitu. Mereka akan mendukung gitu. Karena selama ini ya aku jadi ketua asosiasi, di mana aku cewek, aku anak muda, di mana aku menaungi kakak-kakak tingkatku, kakak-kakak seniorku, gitu. Terus misalkan kemarin jadi juri di Siliwangi monolog event gitu. Aku paling muda dan aku cewek, gitu. Terus apakah aku nggak didengar suara? Enggak, mereka sangat mendengar suaraku. Mereka mensupport keputusanku, gitu. Itu sih. Jadi aku merasa bahwa Indonesia adalah negara di mana laki-laki yang terdidik akan menghargai perempuan, gitu. Jadi aku sangat disupport dengan itu.